baru. Jadi belas kasihan itu muncul karena perjanjian baru. Kita lihat yang kedua, bukan perjanjian baru, tapi perintah baru. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Satu-satunya yang Yesus berikan perintah cuma ini. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Gak ada aturannya, harus ada struktur. Gak ada struktur, gak ada hubungan, gak. Setelah perjanjian baru, perintah baru cuma satu, saling mengasihi. Seperti apa saling mengasihinya? Seperti Kristus yang mengasihi. Gak ada embel-embelnya. Gak ada karena kamu orang kaya maka saya dekat dengan kamu. Kamu miskin saya gak punya hubungan dengan. No. Perintah baru ini hendaklah kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu. Demikian pula kamu juga harus saling mengasihi. Gak ada latar belakang apapun. Pada waktu perintah ini disampaikan, yang budak bukan budak lagi, yang tuan bukan tuan lagi, tetapi kasih persaudaraan yang ada. Dan itulah perjanjian baru dengan perintah baru. Disitulah saudara, kenapa orang memberitakan Injil. Karena perjanjian baru dan karena perintah baru itu. Belas kasihan, ngelihat orang tuh belas kasihan. Belas kasihan tuh apa? Iba. Kasihan lihat orang tuh iba. Belas kasihan harus mengalir. Karena itu lihatlah perjanjian baru. Perintah baru. Sekarang saya mau berkata yang ketiga, tugas baru. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kekristenan selalu berkaitan dengan belas kasihan. Belas kasihan dari Bapa Surgawi. Belas kasihan dari Bapa yang punya anak 2 yang hilang itu. Belas kasihan dari Raja yang mempunyai hamba punya utang 10.000 talenta. Semuanya serba belas kasihan. Makanya ayat ini berkata, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang kamu menjadi umatnya. Ada perkara yang penting di hari-hari terakhir ini. Dituliskan begitu banyak. Betapa banyaknya orang-orang yang sedang mencari Tuhan pada hari-hari terakhir ini. Orang yang punya belas kasihan. Orang yang dibangun dengan integritas dan komitmen. Satu kali ketika dia berdiri, 10 bangsa akan ikut di belakangnya dan memegang puncak jubahnya dan berkata, padamu ada Allah yang hidup, padamu ada Allah yang menyertai, padamu ada Allah yang membedakan, padamu aku melihat tangannya yang menyertai kamu, tangannya yang memegang tanganmu, padamu ada firman, padamu ada rohnya.